Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Tim Samsudin MA PhD selaku pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 2010-2015. Yang kami hormati Profesor Dr. Tahmid, ingkang kula hormati Ustadz Narto, dan yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Weru beserta jajaran Takmir Masjid Al-Adhar beserta jajaran pimpinan Aisyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, ranting Muhammadiyah Weru. Dan tidak lupa Bapak Ibu soho sederek undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan pagi yang indah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita semua. Kita bisa silaturahim di Masjid Al-Adhar Weru dalam rangka Tabligh Akbar pimpinan ranting Muhammadiyah Weru bersama dengan Takmir Masjid Al-Adhar. Mudah-mudahan kedatangan kita semua di majelis fa insya Allah penuh kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan balasan yang baik di dunia dan insya Allah di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang ta'adib, seorang tarbiyah, seorang pendidik yang mengubah peradaban bangsa Arab yang dulunya begitu biadab menjadi beradab, yang tidak bermoral menjadi bermoral. Maka terwujudlah Islam sebagai agama yang sempurna, paripurna sampai saat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatmu atasmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dan kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana maksud dan tujuan didirikan Muhammadiyah. Menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Muslimin, maka dari itu sepatutnya kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kami di sini selaku Master of Ceremony atau memimpin acara pada hari ini yaitu Tabligh Akbar. Sebelum acara kita mulai, kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan menempati acara yang pertama. Pembacaan ayat suci Al-Quran menempati acara yang kedua. Sambutan menempati acara yang ketiga. Yang paling akhir yaitu acara inti, yaitu Tabligh Akbar menempati acara yang pertama. Yang paling akhir selanjutnya yaitu doa dan penutup. Para bapak ibu hadirin hadirat yang berbahagia, marilah sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita buka acara ini dengan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pagi ini bisa lancar, bisa sukses sampai penghujung acara nanti. Amin Allahumma amin. Para rawuh, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, langsung saja acara pertama yaitu sudah kita selesaikan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini badhe dipun bacakan dumateng Al-Ustadz Khairul Anhar, sarjana agama, dumateng Al-Ustadz Khairul Anhar wekdal kawula sumanggaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Khairul Anhar. Mudah-mudahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran dibacakan mulia di hadapan Allah, ketika Al-Quran dibacakan sangat hati ini begitu berdebar-debar. Al-Quran didengarkan mulia di hadapan Allah. Al-Quran dihafalkan mulia di hadapan Allah. Al-Quran dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari mulia di hadapan Allah. Maka ketika Al-Quran dibaca, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran akan diberikan syafaat oleh Allah pada waktu hari kiamat. Matur suwun sangat dumateng Al-Ustadz Khairul Anhar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara salajengipun inggih menika sambutan tunggal. Dalam hal ini akan disampaikan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Weru sekaligus mewakili panitia dan juga mewakili takmir Masjid Al-Adhar dumateng Al-Ustadz Sirajuddin Maftu. Kula semaga akan moga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Din Samsudin. Beliau ini kalau dari nama aslinya ono member kali kula Sirajuddin. Kula nggih Sirajuddin. Cuma beda posisi beliau. Posisi pusat kula posisi bagian akar rumput. Ingkang kula hormati pimpinan cabang Paciran, kali sedaya jajaran pimpinan daerah lan sedaya jajaran lan yang mendampingi Bapak Din Samsudin keng wilayah nggih ingkang kula hormati. Sedaya undangan Bapak Ibu ingkang kula hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kesempatan yang penuh dengan barokah, engkang penuh kesaenan khususipun kangge pimpinan ranting Muhammadiyah Weru, yang mana pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang terhormat, yaitu Bapak Din Samsudin. Beliau semuanya sudah kita ketahui bagaimana beliau ini adalah mantan pimpinan pusat Muhammadiyah 2 periode. Ini bagi kami sangat luar biasa karena kami di akar rumput ini sudah lama mengidam-idamkan beliau untuk bisa hadir di tengah-tengah umat akar rumput seperti kita semua ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini bisa kita manfaatkan untuk berbagi pengalaman, ditularkan kepada kita semuanya yang ada di akar rumput ini untuk menghadapi perjuangan-perjuangan di tengah-tengah masyarakat yang semakin mengglobal ini. Mudah-mudahan nanti beliau akan memberi spirit kita semuanya sehingga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari beliau. Kami di sini mewakili karena sejak awal sudah kita setting jangan sampai sambutan-sambutan ini terlalu banyak memakan waktu. Nanti kalau ranting sendiri, panitia sendiri, ketakmiran mungkin dari cabang, mungkin dari daerah, itu nanti yang jelas memakan waktu, sehingga kami memutuskan cukup kami yang mewakili, sehingga waktu yang seluas-luasnya insya Allah kita berikan kepada Bapak Prof supaya waktunya lebih panjang dan luas. Yang pertama, kami perlu menjelaskan ini secara di tulisan belakang saya ini tablik akbar. Ini dari segi riwayat perlu saya jelaskan. Pimpinan ranting Muhammadiyah Weru melalui bidang majelis tablik dakwah komunitas ini mempunyai program setiap 2 bulan mengadakan pengajian rutin bergilir dari satu musola ke musola yang lain, yang dimana musola itu dalam naungan pimpinan ranting Muhammadiyah. Gilirannya yang akhir adalah Masjid Al-Adhar ini sebetulnya harus dilaksanakan di akhir tahun kemarin. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan, apalagi
di tanggal ini kita ada kesempatan untuk menghadirkan Bapak Prof. Sehingga pada pagi hari inilah kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin aslinya. Karena ini temanya skemanya nasional, maka sodok dibesarkan sedikit tabligh akbar, keren titik. Jadi menyesuaikan. Kalau yang biasa kita undang mungkin dari cabang, dari daerah, dari wilayah. Dan hari ini yang kita undang adalah dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Bapak Din Samsudin. Sehingga kami pimpinan ranting membentuk kepanitiaan supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar. Maka kami membentuk kepanitiaan untuk mendukung kegiatan ini supaya bisa berjalan. Oleh karena itulah dibentuklah panitia bersama dengan ketakmiran Masjid Al-Adhar. Oleh karena itu saya atas nama panitia dan ketakmiran Masjid Al-Adhar, sekiranya kami dalam mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu tempat, baik itu snack makanan kecil, mungkin ada teman-teman yang parkiran, ada kekurangan-kekurangan, saya yakin banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu kami atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Wuru dan panitia serta takmir Masjid Al-Adhar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, acara ini atas dukungan panjenengan sedoyo, atas dukungan kita semuanya, kita bisa melaksanakan sampai akhir acara ini. Demikian sekedar sedikit sambutan dari wakil pimpinan ranting maupun panitia. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadarsul jagat dumateng Al-Ustadz Sirajuddin Maftuh. Para Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya acara yang kita nanti yaitu pengajian tabligh akbar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin MA PhD. Dumateng Bapak Profesor Dr. Din Samsudin, waktu kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar
Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin khairil bashar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Mari kita bertasbih, ikuti saya. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Sekali lagi semuanya ikut, termasuk yang di atas. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca tasbih ini pagi dan petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kehidupannya sehari-hari. Yang saya muliakan para sesepuh dan bini sepuh Muhammadiyah dan Aisyah. Walaupun saya lihat belum ada yang sepuh. Yang saya hormati dan kita hormati, ikut bersama saya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Al-Ustadz Ahmad Tamhid Mashhudi, Sarjana Teknik. Mungkin bisa berdiri, mohon mengenalkan diri. Nah. Beliau putra kelahiran tidak jauh dari tempat ini. Tempatnya di Sidoarjo. Begitu pula yang saya hormati para pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan Ortom Muhammadiyah, khususnya Aisyah. Mungkin ikut hadir dari pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, pimpinan cabang Muhammadiyah Paciran, dan khususnya Shahibul Bait dan Shahibul Hajat, pimpinan ranting Muhammadiyah Weru, kecamatan atau cabang Paciran, daerah Lamongan, Bapak Al-Ustadz Sirojuddin. Ini namanya sama dengan nama saya. Nama asli saya Muhammad Sirojuddin bin Syamsuddin. Biar ringkas, Sirojuddin disingkat Din. Jadi nama kita sama ya. Artinya cahaya agama, pelita agama. Dan para pimpinan amal usaha Muhammadiyah, termasuk Takmir Masjid Al-Athhar dan segenap pengurus yang saya hormati, hadirin dan hadirat, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, saya sungguh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sangat berbahagia untuk pertama kali dapat hadir di ranting Muhammadiyah Weru ini, dan khususnya di Masjid Al-Athhar
yang indah dan megah ini. Ketika saya diundang, kalau tidak salah via WA, WhatsApp, oleh sahabat saya Al Ustadz Darwis Sunarto, ini senior kakak kelas saya di Gontor. Beliau tamat Gontor katanya tahun 71, saya 75, berarti 4 tahun di atas saya ya. Walaupun tampangnya masih muda ya. Nah, tadi kami mampir di kediaman orang tua beliau ya, menyampaikan pesan lewat WhatsApp, apakah Mas Din dapat hadir di Weru? Langsung saya jawab, insya Allah. Apalagi yang mengundang kemudian adalah pimpinan ranting Muhammadiyah Weru, maka sebagai sesama ketua pimpinan ranting Muhammadiyah, saya langsung mengiyakan insya Allah akan hadir. Inilah solidaritas sesama ranting. Karena saya sekarang ini tidak dicantumkan di nama itu. Jabatan yang tertinggi di Muhammadiyah yang saya pegang adalah Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah di Kelurahan Pondok Labu sana. Oh, saya tidak tahu ada pengawal ya. Saya minta jangan sampai terjadi sebagaimana pernah terjadi 2 kali di sebuah tempat di Jawa Tengah. Saya ceramah, kokamnya jatuh pingsan. Usut punya usut, acaranya pagi hari seperti sekarang, kokam belum sarapan. Maka saya tanya, wahai kokam di kanan dan di kiri saya, apakah saudara sudah sarapan? Kok nggak ada jawaban ya? Mas, seperti polisi dan TNI, sikap istirahat, siap, sudah, siap, belum. Tinggal jawab saja, ulang. Apakah saudara sudah sarapan? Siap. Iya. Kalau gitu jangan terlalu dekat saya. Ke kanan dan ke kiri 1 langkah, gerak. Oh, pakai geser ya, jangan ke geser kanan kiri. Oh sudah ya. Ya. Kokam itu jangan senyum-senyum. Coba tampang agak tegas sedikit. Tahan senyum, jangan senyum. Ini kalau orang baru ini senyum-senyuman ya. Saya bersyukur dan berbangga datang ke tempat ini dan diberitahu di desa ini, di ranting ini, mayoritas warganya adalah anggota Muhammadiyah. Betul? Tadi Pak Tamhid, Wakil Ketua PWM Jawa Timur, memberitahu saya ada 1 ranting di sebelah sana, Patenan, Pantenan. Katanya 100% warganya adalah Muhammadiyah. Saya belum tahu di Weru ini berapa persen warganya yang Muhammadiyah. 99,99. Memang saya saksikan sejak masuk
lingkungan desa ini penuh dengan nuansa dan rona Muhammadiyah, termasuk masjid di mana kita berada sekarang yang diberi nama Masjid Al-Athhar, sangat luas, megah dan indah. Apalagi lokasinya di pinggir pantai. Mungkin dari masjid ini kalau awal Ramadan bisa lihat hilal ya, seperti di Tanjung Kodok sana. Ini betul-betul luar biasa. Ada ranting Muhammadiyah yang maju seperti di Weru ini. Maka saya sebagai ketua pimpinan ranting baru di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan merasa iri, merasa cemburu, belum bisa membangun masjid apalagi sebesar ini. Ada pengajian duha bulanan yang baru bisa kita adakan, itu dari masjid ke masjid dan meminjam masjid-masjid orang-orang lain atau organisasi lain, karena sama sekali tidak ada masjid Muhammadiyah. Maka pengajian kami bersafari dari satu masjid ke masjid yang lain. Namun alhamdulillah di Weru ini Muhammadiyah dapat membangun masjid yang besar dan juga indah ya. Apalagi menatap ke atas langit biru ya. Sekarang ini sejak beberapa hari kalau malam hari ada parade planet di tata surya kita ini. 6 apa 7 planet termasuk planet bumi berada pada garis lurus ekliptika. Itu yang disebut parade. Disebut dalam bahasa Inggris planet alignment. Planet-planet yang baru terjadi dan mungkin akan terjadi lagi ratusan tahun yang akan datang. Mungkin dari tempat ini bisa menyaksikan dengan mudah ya, karena berada di pantai dan melihat ke angkasa luas sana gitu. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan ya, alam semesta. Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta Al-Alamin, bukan hanya Al-Alam mufrad tunggal, tapi Al-Alamin yaitu alam semesta. Dan yang disebut Al-Alamin, alam semesta, bukan hanya apa yang disebut oleh fisika dan astronomi, yaitu tata surya kita dengan bumi, matahari sebagai pusat, dan ada beberapa planet, tetapi masih ribuan dan miliar tata surya yang lain di jagat raya ini yang tak terhitung dan manusia belum mampu untuk menghitungnya. Itulah Al-Alamin, itulah makna Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta yang sangat luas. Bahkan oleh ilmu pengetahuan disebut jagat raya itu mengalami perkembangan, mengalami ekstensi, ekspansi, jadi berkembang tak terbayangkan oleh akal pikiran manusia. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan planet di tata surya kita bisa berbaris, biasanya tidak, beredar, berputar ya, namun berjarak jauh. Tapi kalau tidak salah tepatnya mulai 25 Januari kemarin
ya, itu berada pada garis lurus. Inilah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada tanggal 27 Rajab menurut kalender persis pada hari ini ya. Betul nih. 27 Rajab ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami Al-Isra wal Mi'raj, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Masjidil Haram di Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Yerusalem Palestina sana. Kemudian dimi'rajkan, dinaikkan ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Dalam waktu semalam, mulai ba'da salat Isya, dan sudah kembali ke Makkah di bumi sebelum fajar menyingsing. Banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak dapat memahami. Maka tampillah Abu Bakar membenarkan kalau itu dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya percaya, saya meyakini. Maka beliau diberi gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Inilah sebuah peristiwa yang sekarang mulai terkuak, mulai terbuka bahwa hal itu tidak mustahil, bahwa hal itu mungkin saja terjadi, apalagi atas takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita sekarang, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini berdengung kalau dekat ya. Kalau dekat ini berdengung. Ini karena terlalu luas ya. Ya. Bagaimana dengan kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya warga Muhammadiyah ya. Memang ada perdebatan dan masih khilafiyah, apakah boleh kita umat Islam memperingati ya hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Isra wal Mi'raj, seperti nanti pada bulan Ramadan ada malam nuzulul Quran dan lain-lain sebagainya. Saya berpesan umat Islam jangan terjebak kepada perdebatan yang tidak ada ujungnya. Silakan sesuai dengan keyakinan, tapi bagi kita, bagi saya, kita mengambil hikmah, bukan merayakan. Banyak hari-hari besar agama-agama lain dirayakan oleh umatnya, perayaan, celebration. Nah, ini yang mungkin tidak kita lakukan, bukan perayaan. Betulan persis hari ini atau belum? Saudara-saudara kita etnis Tionghoa, baik yang beragama Buddha, Konghucu, sedang merayakan Imlek ya. Ya. Sebenarnya itu hari raya ada kaitan dengan pertanian, ada kaitan dengan panen di Cina sana, maka dirayakan dengan penuh kegembiraan. Sekarang ditarik menjadi hari raya keagamaan. Silakan. Itu menurut mereka, menurut kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari agama lain, masing-masing punya hari raya keagamaan. Tapi bagi kita, semua peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam kita lakukan pengingatan,
maka kita lakukan peringatan sebagai tadzkirah, sebagai peringatan, karena ada ibrah, ada makna, ada pelajaran-pelajaran yang bisa dan bahkan perlu kita ambil. Nah, dalam kaitan inilah, kalau pada hari ini ya, kebetulan tepat dengan 27 Rajab ya, Nabi Muhammad SAW malam sebelumnya melakukan Al-Isra, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, menurut saya, selain kita yakini itu sebagai sebuah kemungkinan dan sudah menjadi kenyataan, maka pelajarannya adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perlu bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertemu secara nyata, tapi dalam kesadaran. Itulah yang oleh Al-Quran disebut sebagai liqa'a rabbih. Liqa'a rabbih, pertemuan dengan Tuhannya. Ini yang harus kita cita-citakan sebagai kaum beriman, sebagai hamba Allah. Kita harus berkeinginan, bercita-cita untuk mencapai liqa'a rabbih, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kaum sufi ya, ahli tasawuf, pengamal tasawuf, memang cita-citanya itu liqa'a rabbih. Baik istilah mereka apa? Wahdatul wujud, baik istilah mereka al-ittihad, atau yang kemudian di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, para pengamal kebatinan bercita-cita mencapai manunggaling kawula Gusti. Di Weru nggak ada ya. Di banyak tempat di Pulau Jawa, para pengamal kebatinan, aliran kepercayaan, tarekat ingin manunggaling kawula Gusti, bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan Allah. Nah, liqa'a rabbih, bukan bersatu kita menyatu, tidak mungkin. Allah adalah pencipta. Laisa kamitslihi syai'un, dia tidak menyerupai makhluknya. Tapi kesadaran kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, berada sedekat-dekatnya dengan Allah. Inilah yang harus kita dambakan, inilah yang harus kita cita-citakan. Dan itu mungkin terjadi apa dalam Al-Quran itu, faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, liqa dalam bentuk kesadaran tadi, falyamal amalan salihan, adalah mereka mengerjakan amal-amal soleh, wala yusyrik bihi ahada, dan tidak sekali-kali menyekutukan Allah. Maka bertemu dengan Allah. Atau di ayat yang ada kaitan dengan ayat tentang puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hambaku berdoa dan meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku dekat. Kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Bahkan dalam ayat lain, aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat pada manusia, lebih dekat dari urat nadinya sendiri.
Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Maka jika seorang hamba berdoa meminta kepadaku, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku jika dia meminta kepadaku. Hanya ada dua syarat. Apa syaratnya? Falyastajibuli, hendaklah mereka beristijabah, hendaklah mereka memohon dengan sesungguh-sungguhnya, dan hendaklah mereka menyahut, memberi jawaban terhadap perintah-perintahku. Itu makna istijabah. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan adalah mereka beriman kepadaku, bukan kemudian menyekutukan Allah, bukan dengan menyembah makhluk, menyembah gunung, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kuburan sebagai perantara, dengan keyakinan sebagai perantara, tapi langsung karena Allah sendiri sudah menjamin dirinya dekat sekali dengan hambanya. Nah, para jamaah rahimakumullah, ini baru 15 menit sudah diganti ya. Kalau boleh jangan diganti dulu. Tapi saya khawatir Pak Tamhid terjadi di Klaten. Saya bilang jangan diganti. Akhirnya yang di sebelah kiri saya pucat wajahnya, mau jatuh. Saya mau jatuh, kebetulan ada istri saya dan ibu-ibu Aisyah teriak-teriak gitu. Dan betul, untung cepat disanggah, didudukan gitu. Ya, ini kalau seandainya nggak diganti, kuat. Kalau ini PM nih bajunya. Ya. Jadi apa makna Isra dan Mi'raj? Selain berdamba bertemu Allah, caranya adalah dengan menunaikan ibadat, beramal soleh, antara lain beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, ini kada waktu saya persingkat, kita sebagai hamba Allah dalam beribadat jangan berhenti hanya pada menunaikan ibadat itu saja. Merasa kalau sudah selesai sholat, selesai, sudah menggugurkan kewajiban. Belum. Ibadat itu menurut pemahaman saya sejatinya adalah jalan, bukan tujuan, bukan apalagi tujuan akhir. Memang ada ayat yang sering dibaca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sering diterjemahkan, tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat, illa liya'budun. Diterjemahkan kecuali untuk beribadat. Itu tidak salah, tapi belum lengkap. Itu tidak salah, tapi belum lengkap. Kalau hanya dipahami illa liya'budun, kecuali untuk beribadat, maka banyak umat Islam beribadat dan selesai ibadat, selesai sholat, salam ke kanan ke kiri, assalamualaikum. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengandung arti wassalam. Apa wassalam itu? Selesai. Kalau nulis surat wassalam, salam, itu pertanda selesai. Atau mengakhiri pidato wassalamualaikum, tanda selesai. Salam bukan. Salam ke kanan dan ke kiri bukan akhir, tapi justru awal. Justru pernyataan, proklamasi, deklarasi bahwa kita akan menjelmakan nilai-nilai solat di luar solat.
Itu ibadat itu hanya jalan, bukan tujuan, apalagi terminal terakhir menurut pendapat saya. Illa liya'budun, dalam ayat tadi itu diletakkan dalam kata kerja. Bahkan yang belajar bahasa Arab, illa liya'budun itu fi'il mudhari', kata kerja zaman sekarang. Bahasa Inggrisnya present tense, ya, kata kerja zaman sekarang. Maka kalau diterjemahkan, ya, karena fi'il mudhari' dalam bahasa Arab itu mengandung arti lil istimror, untuk terus menerus, tiada hentinya. Maka wama khalaqtul jinna wal insa, tiadalah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, mereka terus menerus tiada henti dalam proses beribadat atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka liya'budun itu kata kerja. Oleh karena itulah ibadat-ibadat yang kita lakukan belum berakhir. Ia masih merupakan jalan. Habis Ramadan nanti akan segera kita masuki tanggal 1 Maret mulai puasa hari pertama menurut keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya, ada yang masih menunggu hasil pengamatan di Tanjung Kodok. Kalau malam itu, kalau melihat ini siang seperti ini saja, apalagi sore mendung gitu ya, nggak akan kelihatan itu. Ya, apalagi musim hujan seperti sekarang. Apakah kalau nanti nggak kelihatan, padahal hilal sudah ada, terus kita belum berpuasa? Nah, ini menyangkut pemahaman dan keyakinan masing-masing. Habis Ramadan, banyak dari umat Islam berlebaran, tapi jadinya bubaran. Lebaran jadinya bubaran. Nilai-nilai Ramadan tidak dipertahankan. Biasanya berapa bulan kita pertahankan nilai Ramadan? 6 bulan, 3 bulan, seharusnya 1 tahun. Nilai Ramadan tahun lalu kita pertahankan sampai Ramadan tahun ini, maka kita akan naik kelas. Kalau ibarat ketakwaan, la'allakum tattaqun, di anak tangga ke-10, kemarin sudah di anak tangga ke-5. Kalau kita pertahankan mulai tahun ini naik ke anak tangga ke-6, tahun depan ke-7, baru kita akan mencapai la'allakum tattaqun. Tapi karena kita sudah di anak tangga ke-5, tidak bisa kita pertahankan, turun. Mulailah lagi Ramadan dari bawah. Pantas ayatnya enggak pindah-pindah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus itu setiap Ramadan. Apalagi ada yang, mohon maaf, saya amati pada hari pertama Idul Fitri nilai-nilai Ramadannya sudah rontok. Begitu melihat makanan yang lezat di baru ini, apa makanan favorit? Bandeng, tongkol, apa? Kerapu. Luar biasa. Di sebuah rumah tempat kami transit tadi sudah dihidangkan itu. Seorang ibu, beliau belum siap pakaiannya tadi, sekarang sudah ya. Nah, menyajikan, menghidangkan, minta kami makan padahal kami sudah sarapan. Ya, walaupun saya kalau pagi sarapan ringan saja itu. Nanti kalau kita makan di sana, wah saya nggak bisa ceramah nanti. Ya. Dengan melihat makanan-makanan yang lezat, berziarah, pagi sudah makan, siang makan lagi, sebelum asar makan lagi. Pada hari pertama Syawal ada yang seperti itu. Padahal selama Ramadan diingatkan imsak, imsak,
imsak, tahan diri, karena makna Ramadan itu menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri pada siang hari, tapi dia tidak berimsak lagi. Itu pertanda ibadat, tapi ibadat yang tidak bermanfaat. Pulang jamaah haji, pulang dari beribadah haji. Ini karena ada lampu saya tidak bisa lihat terang ya. Ini banyak yang pakai peci haji ini. Berarti sudah menunaikan ibadah haji. Saya pernah ceramah di Thailand Selatan, di Patani, di sebuah ruangan ada 800 para ulama zuama di Thailand itu, semuanya pakai peci haji. Maka dalam ceramah saya, ya para ulama, para zuama dan para hujjaj, para yang sudah menunaikan ibadah haji, tokoh Islam yang di samping saya bilang mereka belum semua haji katanya, tapi pakai pakaian haji, pakai peci haji maksud saya gitu. Rupanya, tapi alhamdulillah yang sudah sempat menunaikan ibadah haji ya. Apalagi para nelayan, saya kira kalau mengumpulkan uang 5 tahun apa 10 tahun sudah bisa pergi ke tanah suci ya. Termasuk yang menunaikan ibadah umroh. Nah, pulang dari ibadah haji, sejatinya kita menjadi haji yang mabrur, yang diliputi oleh albir, oleh kebaikan, oleh kebenaran, itulah mabrur. Bahkan niat untuk berikhram sudah kita mulai, Allahumma hajjan mabruran, ya Allah limpahkanlah kepadaku haji yang mabrur. Itulah tujuan dari ibadah haji. Tapi tidak sedikit yang pulang dari tanah suci yang dia peroleh bukan haji mabrur tapi haji mardut haji yang tertolak. Apalagi niat menunaikan ibadah hajinya bukan lillahi ta'ala. Ini pernah terjadi pada pilkada yang lalu. Ada seorang calon bupati, bukan di sini ya, di tempat lain. Nah, dia bilang sama tim suksesnya, itu kok semua calon bupati yang lain di balihonya ada gelar haji. Oh, gimana saya kan belum berangkat haji katanya. Disarankanlah oleh tim sukses yang tidak pernah gagal. Tim sukses yang tidak pernah gagal. Walaupun calonnya gagal, dia sukses, sudah dapat uang. Oh, bapak berangkat aja umroh. Umroh itu haji kecil. Nanti kalau pulang boleh pakai titel H tapi kecil gitu. Berangkatlah sang calon ini dengan tujuan seperti itu. Pulang, balihonya berubah, Dr. Andus H kecil. Ternyata dia tidak lulus, dia tidak berhasil. Apalagi kalau niat umrohnya untuk politik, itu namanya umroh politik. Jadi kembali, ibadat-ibadat yang kita lakukan itu sejatinya bukanlah terminal terakhir, bukanlah tujuan terakhir yang setelah kita sampai di sana kita berhenti, tapi dia hanya jalan. Dan dia, ibadat-ibadat itu lebih merupakan perhentian untuk kita terus berjalan. Maka nah, ini yang ingin saya maksudkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Banyak dari umat Islam, dari kaum beriman menunaikan ibadat tapi kehilangan ta'abbudi. Apa itu ta'abbudi? Ta'abbudi itu adalah proses kita menaikkan diri ke atas sedekat-dekatnya dengan al-ma'bud. Kita manusia kaum beriman yang menunaikan sholat abidun hamba, abdun abid hamba. Kita berhadapan dengan Allah al-ma'bud.
caranya menunaikan ibadat, tapi harus disertai kesadaran ta'abbud, abid, menaikkan diri sedekat-dekatnya dengan al-ma'bud. Itu arti ta'abbud. Bahasa Inggrisnya transformasi, self transformation, transformasi diri. Ini yang sering hilang dari ibadat-ibadat kita, dari solat-solat yang kita lakukan. Sekedar kegiatan, sekedar kerutinan, rutin, maka kita berhenti sampai di situ kalau tidak disertai dengan ta'abbud. Ta'abbud itu apa? Abid, menaikkan diri, mendekatkan diri sedekat-dekat dengan al-ma'bud, Allah Subhanahu wa taala. Itulah liqa rabbih. Itu harus kita cita-citakan. Silakan mengukur diri sendiri pada solat yang kita lakukan. Sudahkah kita naikkan diri ke atas gitu? Sudahkah kita melakukan proses transformasi diri, menaikkan diri, berada sedekat-dekat dengan al-ma'bud, ya. Kesadaran kita, hati kita ini dekat dengan Allah, bukan jauh dari Allah, ya. Nah, ketika berada di atas, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di Sidratul Muntaha, berada sedekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau turun ke bumi. Beliau turun ke bumi pada malam itu juga sudah sampai lagi di Mekah. Maka seorang sufi besar dari India, kalau tidak salah bernama Abdul Quddus, namanya Abdul Quddus, pernah berkata, seandainya aku Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah berada sedekat-dekatnya dengan Allah di Sidratul Muntaha, maka aku tidak akan mau turun ke bumi. Karena sudah berada sedekat-dekatnya dengan Allah, liqa rabbih, manunggaling kawula Gusti, aku tidak akan mau turun ke bumi lagi. Memang kaum sufi begitu tujuannya. Tapi Nabi Muhammad SAW turun ke bumi pada malam itu juga. Nah, maka selain ta'abbud, hubungan abid, hamba dengan al-ma'bud Allah, kegiatannya ibadat, ya, ruku, sujud, i'tidal, salat, ada ta'abbudnya, ada kesadaran menaikkan diri. Berlakulah yang kedua, kita menurunkan, ya, kita menurunkan. Nih, saya kalau ada yang bawa minum, bawa apa-apa, saya sensitif. Ini pertanda ceramah harus segera dihentikan. Kita turunkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berubah namanya Allah Al-Khaliq. Tadi jangan lupa. Ini biasa di kelas pakai papan tulis ini. Abid, Al-Abid dengan Al-Ma'bud. Di sebelah sini Al-Khaliq Allah, di atas kita turunkan diri menjadi Al-Makhluk. Al-Khaliq, Al-Makhluk. Dengan melakukan apa? Bukan naik ke atas, ta'abbud, tapi turun ke bawah, takhalluq. Takhalluq, ada perintah, takhalluqu bi akhlaqillah, ya, turunkan sifat-sifat Allah, al-asmaul husna, ada benihnya dalam diri kita. Kita takhalluqkan, kita turunkan ke dalam diri, lahirlah al-akhlaq, lahirlah al-akhlaq. Hubungan al-makhluk dengan Allah Al-Khaliq, takhalluq, takhalluq bi akhlaqillah, takhalluq bi asma'illah, menurunkan makna dari nama-nama Allah yang 99 itu.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam diri manusia ada benih Ar-Rahman Ar-Rahim, jadilah dia orang yang pengasih dan penyayang. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita seorang Allah itu Al-Latif, Maha Lembut. Dalam diri kita ada Al-Lutfu, ada benih kelembutan. Jadilah kita orang-orang yang lembut, tidak bersikap kasar. Namun ya, Al-Asmaul Husna ada berapa itu? Berapa Al-Asmaul Husna? 99 ya. Ada dalam hadis Al-Bukhari ya, tis'atu wa tis'un, 99 Al-Asmaul Husna. Walaupun Pak Tamhid waktu saya dulu ketua umum pemuda Muhammadiyah, saya datang ke Bandung, ada seorang ajengan Kiai Muhammadiyah di Masjid Besar Muhammadiyah di kota Bandung, bilang, Mas Din, tolong perjuangkan itu rahmat dari Allah, hujan itu ya. Ini biar pengajiannya jangan selesai sampai zuhur. Saya cerita sedikit, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik. Ini nggak pakai nggak pakai tembok masjidnya ya. Jadi angin dari laut masuk ya, jadi AC alam. Ini sang ajengan ini bilang, tolong seorang manusia yang beral-akhlaqul karimah, memiliki sifat-sifat terpuji. Itu sebenarnya maksud dan tujuan dari ibadat-ibadat yang kita lakukan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, tadi hampir saya mau selesaikan sedikit, tapi karena hujan nambah ya. Setuju? Yang tidak setuju dan mau pulang silakan. Asal jangan bawa payung. Nah, yang ingin saya tambahkan, 3 bulan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Yathrib yang kemudian menjadi bernama Al-Madinah Al-Fadilah. 3 bulan setelah itu, wah, ini keadaan tambah mencekam, sampai-sampai tapak suci turun tangan. Ya Mas, coba salam tapak suci kepada jamaah. Keras, gerak maju ke depan. Oh gitu, taram tapak. Oh iya. Ini saya seperti ini, walaupun kecil badan saya pernah diangkat jadi pendekar besar tapak suci. Punya baju seperti itu, pendekar tapak suci DKI Jakarta. Mau diganti katanya, mau diganti gitu. Sering pinjam depan rumah kami di Jakarta untuk latihan para pendekar, dengan syarat saya ikut latihan, memberi tausiah 3 menit. Selesai tausiah saya ikut stretching, masih kuat saya itu. Pas mulai latihan saya mohon maaf, saya mohon izin masuk ke dalam rumah. Itulah tapak suci ya. 3 bulan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berhijrah ke Yathrib. Yathrib itu masih pedesaan, berbeda dengan Makkah, sudah suasana perkotaan. Yathrib relatif subur, ada oase, embung-embung air, ada pohon-pohon kurma. Berhijrah dalam waktu 10 tahun lebih sedikit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah Yathrib yang suasana pedesaan itu menjadi suasana kota, diganti namanya dengan
Al-Madinah artinya kota, bahkan Al-Madinatul Munawwarah, kota yang mencerahkan. Itulah perjuangan Rasulullah membangun masyarakat utama. Apa tadi? Membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di Madinah, membangun al-ummah al-islamiyah yang disebut oleh Al-Quran khairu ummah. Tadi Ustadz ayat setelah Ali Imran 103 berhenti tadi ya, wa'tasimu. 104-nya ayat Muhammadiyah itu. Saya tunggu-tunggu, wah ini pasti wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ayat 104 tentang yang sering menjadi tema Muhammadiyah. Semua Al-Quran ayat Muhammadiyah, tapi itu ayat favoritnya. 110 di surat yang sama Ali Imran tadi itu, khairu ummah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu semua wahai umat Islam telah diciptakan menjadi khair ummah, umat yang terbaik yang telah ditampilkan kepada umat manusia. Kembali tadi, maka Islam berkembang dan maju, membentuk peradaban, membentuk tamaddun. Dari kata Al-Madinah, akar katanya sama, Al-Madinatul Munawwarah, itulah umat yang sebaik-baiknya khairu umat. Maka ibadat-ibadat yang kita lakukan Bapak Ibu, sholat, nanti puasa, zikir, i'tikaf, fitrah, zakat fitrah, itu sesungguhnya jalan agar kita dapat membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah. Kalau setiap individu muslim, setiap diri muslim memiliki al-akhlakul karimah, akan muncul umat Islam yang berakhlakul karimah. Itulah khair ummah, itulah yang akan menjadi pemenang, itulah yang akan menjadi juara, yang mengalahkan umat-umat yang lain, karena sudah menjadi khair ummah, terdiri dari individu-individu muslim yang berakhlakul karimah dengan ibadat-ibadat yang disertai ta'abbud, dan kemudian lakukan takhalluk, baru kita menjadi pemenang. Terakhir, sayang, hal yang indah, hal yang ideal seperti ini belum dapat kita wujudkan. Umat Islam yang banyak ini di Indonesia, 88% dari 276 juta, sekitar katanya 240 juta muslim ya, 240 juta muslim. Kita hanya besar dalam jumlah dan bilangan, belum besar dalam mutu dan kualitas. Ada kelompok minoritas yang lebih maju daripada kita di bidang-bidang tertentu, seperti bidang ekonomi. Mereka menguasai ekonomi nasional, mereka menguasai aset-aset nasional. Hanya segelintir orang, katanya 4 konglomerat Taipan itu hartanya itu sama dengan 100 juta rakyat miskin. Hanya 4 orang. Mereka kemudian berjaya, mereka bisa mendiktekan politik, mereka mendiktekan politik, akhirnya menang, dan kita umat Islam terkalahkan dalam politik elektoral, dalam politik seperti pada pemilu, pilpres. Umat yang besar ini bagaikan buih kaguthain, seperti buih yang diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh air bah. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah bercokol dalam diri kita sebuah penyakit.
ketika ditanya oleh para sahabat, apa penyakit itu ya Rasulullah? Sedikit lengkapnya hadis ini bagus. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ala qis'atiha. Rasulullah ketika bersama sahabat di serambi Masjid Nabawi tiba-tiba membuat pernyataan yang saya bacakan tadi, akan datang suatu masa ketika kalian semua wahai umat Islam tidak lebih bagaikan makanan yang lezat dikerumuni oleh kelompok-kelompok orang yang lapar. Begitu kata Rasulullah perumpamaan. Seorang sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah hal itu terjadi ya Rasulullah? Karena kita nanti, kami nanti umat Islam adalah kelompok minoritas. Langsung Rasulullah menjawab, la, tidak. Bal antum yauma idzin katsirun. Bahkan kalian pada waktu itu nanti kelompok mayoritas. Walakinnakum guthaun ka gutha'is saili. Hanya saja kalian tidak lebih bagaikan buih yang diombang-ambingkan oleh as-sail, gelombang, air bah. Wala yunzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata ankum. Dan Allah sudah menanggalkan kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Wala yukdhifanna fi qulubikumul wahn. Dan sudah bercokol dalam hati kalian sebuah penyakit al-wahnu. Sahabat bertanya, ma huwal wahnu ya Rasulullah? Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini yang menghinggapi hati-hati banyak umat Islam. Cinta dunia gara-gara uang berapa? Pada pemilu serangan fajar, serangan duha, katanya ada serangan tahajud ya. Tengah malam, hanya ya tidak banyak, lulu hatinya. Karena sogokan, karena suap. Mohon maaf, ini merajalela dalam kehidupan bangsa ini. Di tingkat elit, di tingkat pejabat. Saya berpendapat nggak mungkin ada pagar-pagar laut kalau bukan karena ada korupsi dan kolusi. Di sini ada pagar laut. Nah, di Waruni ada pagar laut. Mari beramai-ramai kita bongkar. Nggak usah marinir dengan amfibinya. Ternyata itu bukan hanya di Tangerang, di Karawang, di tempat-tempat lain, banyak di Indonesia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Karena rashwah, suap. Maka saya khawatir dan mudah-mudahan tidak terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang disebut dalam hadis, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat, laknat Allah akan turun atas penyuap dan yang disuap. Kalau merajalela budaya suap, budaya rashwah dalam bahasa Arab, ini yang akan mendatangkan laknat Allah atas kita semua. Ini dakwah Muhammadiyah harus menyasar ke sana. Jadi kembali ya, menjadi khairu ummah yang disebut oleh Al-Quran, haruslah lahir individu-individu yang berakhlak sejak dari usia dini, dididik ya, menjadi wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda remaja yang tumbuh berkembang dalam peribadatan pada Allah karena pendidikan keluarga, karena pendidikan sekolah menanamkan al-akhlaqul karimah
lahirlah individu muslim soleh solehah, tapi juga berakhlakul karimah. Itulah yang akan membentuk al-ummah al-islamiyah sebagai khairu ummah. Saya berharap Weru sebuah desa ya. Berapa kakak penduduknya? Ada data? 300 kakak? Hah? 500? Apa? 900 kakak. Oh, ini desa besar ya. 4.000 warga negara. Kalau semua di Masjid Al-Athhar, penyucian jiwa, penyucian diri, nama Al-Athhar, tohir, suci, suci jiwanya dengan ibadat yang sejati, dengan ta'abbud, takhalluk, tidak mustahil desa besar ini kemudian menjadi pusat dari khairul ummah. Insyaallah Muhammadiyah perlu mengarah ke sana, dan inilah makna dari Al-Isra dan Al-Mi'raj. Walaupun tidak ditentukan, saya memilih menjelaskan hal ini karena kebetulan persis pada hari ini 27 Rajab, bukan kita rayakan tapi kita peringati, mengambil hikmah, mengambil makna untuk hidup kita pada masa-masa yang akan datang. Jangan umat Islam memperingati, merayakan banyak hari besar keagamaan hanya seremoni belaka, tapi gagal mengambil hikmahnya. Ini luar biasa, saya senang sekali ya. Terima kasih Ustadz Darwis Sunarto. Ini kakaknya apa adiknya? Hah? Adiknya apa kakaknya? Mana yang tua? Ya, datang mengundang saya kemari, walaupun saya sudah sering ke daerah sini, ke Paciran beberapa kali, pernah ke Pondok Modern, pernah ke Karangasem, pernah ada pondok di Al-Islah yang dipimpin oleh senior saya Ki Haji Dawam Soleh, ya, 2 kali saya ke sana. Pernah juga ada sebuah ranting Muhammadiyah Panceng. Nah, itu kencang-kencang. Datang pada saya mengundang, tapi ini beberapa waktu yang lalu, ada pernah 2 tahun lalu ngundang, saya belum bisa hadir. Ternyata ada weru luar biasa, ada pantenan, ada weru Muhammadiyah eksis, dan saya berharap, sungguh berharap ini pikiran saran dari seorang ketua ranting Muhammadiyah, bukan ketua umum PP Muhammadiyah. Sebagai ketua ranting, ranting itu penting. Ranting itu penting. Ya Pak Sirojudin, nama kita sama ya. Berapa umur Bapak? Lebih muda dari saya ya. Oh 54, saya 66. Berarti tuan saya. Berarti saya duluan ya. Jadi Bapak yang meniru nama saya. Hah? 80. Bapak 80. Alhamdulillah. Kok dari sini kalau saya lihat masih muda sekali. Ya, goes. Ini ada seorang bapak, mohon Bapak jika berkenan berdiri biar ketahuan. Hadap sana. Hadap sana aja. Oh. Siapa nama Bapak? Apa? Wagilan. Beliau berumur 80 tahun. Alhamdulillah. Siapa lagi yang 70 80 tahun? Berapa Pak? 74 tahun. 75 tahun. Bapak sebelah sana 71 tahun, 80 tahun, 75 tahun, 71 tahun. Maukah saya memberi contoh kisah
dari seorang ulama besar di Turki. Seorang ulama besar di Turki. Saya bertemu dengan beliau mungkin 7-8 tahun yang lalu di Istanbul. Beliau sudah di atas kursi roda. Ada sejumlah ulama. Saya waktu itu datang sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia. Saya tanya kepada tokoh ulama Turki ini, kam umrokum ya fadilat syekh, berapa umur panjenengan wahai syekh? Dijawab 62 tahun. Saya tanya lagi, ini sudah sangat tua sekali dan di kursi roda. 3 kali saya tanya 62 tahun. Wah, sempat saya tuduh syekh melakukan kebohongan publik. Saya tanya sekretarisnya, berapa usia syekh? Usia syekh sebenarnya, biar dengar beliau, biar dengar, usia syekh itu 92 tahun. Tapi oleh sekretarisnya menyampaikan pada saya, kalau syekh ditanya selalu menjawab 62 tahun. Kenapa? Saya bilang, syekh tidak mau sombong di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi usia oleh Allah hanya 63 tahun, maka selalu menjawab di bawah usia Rasulullah 62 tahun. Berapa usia Bapak? Oh, masih tetap 80. Berapa usia Pak? Ya, ini contoh yang syekh ulama Turki tadi. 72 tahun. 62 tahun. Jadi selalu menjawab walaupun sudah lebih dari 70 tahun, selalu 62 tahun. Karena Rasulullah usianya 63. Nah, ini Bapak ini belum berubah lagi ya. Pak, berapa usia Pak? Berapa usia? Masih tetap karena nggak dengar. Tapi saya bilang sama syekh itu, sama sekretaris syekh, nggak apa-apa, bicara, bilang yang benar. Fa bi nikmati rabbika fahadits, terhadap nikmat Tuhanmu maka syukurilah. Jadi nggak salah kalau mengaku 75, 71 atau 80 tadi itu. Inilah silaturahim kita pada hari ini. Saya ingin tutup dan semoga sekali lagi warga Muhammadiyah di Ranting ini, tadi saya katakan ranting itu penting. Ranting itu penting. Waktu saya menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, selalu saya sampaikan di ceramah, ranting itu penting. Maka mudah-mudahan yang paling duluan masuk surga itu adalah pimpinan ranting. Karena yang berhadapan dengan jamaah, mohon maaf, pimpinan cabang belakangan. Karena cabang itu hanya mengkoordinir ranting-ranting. Mohon maaf, pimpinan daerah itu belakangan. Karena koordinator cabang-cabang, apalagi wilayah, apalagi PP. Nah, saya bilang sewaktu seperti itu. Nah, ranting itu penting. Kalau semua ranting Muhammadiyah seperti Waru ini, Pak Tamhid, ya saya yakin ada beberapa di Jawa Timur ini. Inilah yang akan membangkitkan dan memajukan Muhammadiyah. Ya. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf, dan saya akhiri dengan nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Den Samsudin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan selalu menjadi renungan bagi kita semua, menambah ilmu bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu sederek undangan yang berbahagia, acara paling akhir ingin menika doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sartian Ismail. Beliau selaku takmir Masjid Al-Adhar Waru. Demateng Bapak Kiai Haji Sartian Ismail, wekdal kaula semagaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akthiru bidu'ail khair, fa innakum la tadruna min ayyi fahin tukbal. Maka sebagai terakhir marilah kita memperbanyak doa yang baik, karena kita tidak tahu dari lisan dan mulut mana doa itu dikabuli, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ini sebagai terakhir tabligh akbar, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita nanti dikabuli, diijabahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillahi aktsaran nimam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa rizqan tafatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fid dini wad dunya wal akhirah sihhatan wal afiyah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rzuq lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah halalan thayyiban mubarakan lil ibadah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matursun saya dumateng Bapak Kiai Haji Sartian Ismail, para rawuh, Bapak Ibu sedherek hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah usai. Tiba saatnya kami selaku pemimpin acara, barangkali di dalam menyusun acara, memimpin acara, ada salah kata, salah ucap, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabil haqqi fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Aisyah, Nasihatul Aisyah dimohon langsung di depan untuk berfoto kepada dengan Bapak Din Samsudin. Untuk Ibu NA dan Aisyah barangkali mau foto bersama Pak Din, monggo. Khususon untuk Ibu NA dan Aisyah, monggo untuk merapatkan barisan di sini biar kita bisa foto sama Pak Din. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu Aisyah, NA dan juga panitia Ranting Weru, kalau mau foto bersama sama Pak Din, monggo silahkan. Cabang Ranting Weru, foto bersama sama Pak Din. Bapak kalau mau foto ya. Ibu-ibu Aisyah, kalau mau foto bersama sama Pak Din, silakan monggo. Sama teman-teman. Mana? Ayo Bun. Iya sih. Ya Pak. Mama Aisyah ini Bu, Ibu Aisyah. Ayo Bu. Iya, ini tadi udah tak panggil satu-satu. Nanti untuk Ibu Aisyah, Ranting Aisyah mohon di depan foto bersama sama Pak Din. Mas, nanti habis ini Ranting Aisyah ya. Aisyah. Wes gak apa-apa. Ngene iki lho. Nggih, bos mari mundur harus mari. Aduh. Aisyah. Ayo sampai Surabaya to. Bu, gatos-gatos Bu, gatos-gatos Bu. Amis Bu, gatos-gatos. Bu. Kasih jarak Bu, kasih jarak Bu. Ya.
Kasih suara, Bu. Bu, kasih suara. Kasih suara, Bu. Untuk kokam NA baru ranting Muhammadiyah. Awas. Gak apa-apa bos, melok foto ae.